Ya, Saudara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas Partai Hanura 2023 dengan mengusung tema membangun dari daerah dengan hati nurani. Acara ini diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Rakornas Partai Hanura 2023 ini dihadiri seluruh kader partai dari berbagai daerah. Lantas apa makna dari tema tersebut dan apa saja yang menjadi pembahasan dalam Rakornas Partai Hanura 2023? Untuk mengetahuinya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Usman Sabta. Tapi sebelumnya kita juga akan menyaksikan sambutan dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kita saksikan bersama. Usman Sabta Odang yang saya banggakan, Wakil Ketua Umum Harian Partai Hanura, Bapak Heri Lontong Siregar, Bapak Kodrat Syah yang paling tinggi di ruangan ini selaku Sekjen Partai Hanura, Bapak Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Marwan Paris, Profesor Bahtiar Ali selaku Ketua Dewan Pakar, yang saya hormati seluruh pengurus DPP yang tentu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah memilih Kota Bandung untuk Rakornas yang sangat ditunggu-tunggu ini. Yang saya hormati juga Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Kang Dian Rahadian beserta jajaran. Spesial ini adalah Rakornas yang diperluas tadi ya Pak, hadir Ketua DPC dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, Wilujeng Sumping, dan juga tentu Ketua DPD se-Indonesia yang berkenan hadir. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun selamat datang. Mudah-mudahan berkenan. Yang pertama, saya tulis 3 menit yang lalu khusus untuk Pak Oso. Pergi camping di Kota Poso, makan sayur di Kota Palu. Wilujeng Sumping untuk Pak Oso, panjang umur, sehat selalu. Beliau ini 75 tahun. Pengalaman politiknya baru sebentar, 50 tahun. Jadi beliau adalah bapak bangsa, bapak kita semua. Ilmu 50 tahunnya harus kita peras, kita curi dengan cara yang baik, agar peradaban bangsa ini dengan pengalaman beliau ini menjadi jauh lebih maju, agar anak cucu kita hidup di Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih kondusif, dan lain sebagainya. Pak Oso ini 15 tahun apa 5 tahun Pak di Bandung? Sangat lama di kota Bandung, ya, penuh kenang-kenangan. Tadi gerimis, tapi gerimisnya kota Bandung bikin romantis. Yang berikut adalah pantun selamat datang untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Ya. Makan ketupat, kentang, dan kangkung. Dengan sambal ati, sambal mata, ikan cakalang. Selamat datang semua di kota Bandung. Hati-hati jatuh cinta dan gak mau pulang. Karena udaranya dingin, kulinernya enak, warganya kasep dan garelis, ya hati-hati. Dan ini salam saya kepada yang menyaksikan warga Partai Hanura di seluruh Indonesia. Ikan hiu, cumi-cumi, dan kura-kura, we love you, salam silaturahmi untuk keluarga Partai Hanura. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan bahwa dengan memilih Gedung Merdeka, Pak Oso, sebagai tempat mengkoordinasikan dan menyiapkan strategi-strategi, gedung ini memang spesial, tempat lahirnya perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap penjajahan, terhadap kolonialisme, terhadap masa lalu yang kurang baik. Jadi pulang dari sini seharusnya memiliki semangat Gedung Merdeka, memenangkan, memajukan, dan menghadapi masa depan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih juara, insya Allah, kira-kira begitu.
Doa dari saya selaku Gubernur Jawa Barat, Gubernur yang mengurusi Pak Oso 50 juta manusia, Gubernur yang warganya punya hak pilih terbesar se-Indonesia, 35 juta pencoblos. Saya baru dilapori KPU, Profesor Bahtiar, tahun depan ada tambahan Pak, 2 juta pemilih baru, coba bayangkan ya. Karena di setiap tahun 800.000 ibu-ibu hamil di Jawa Barat Pak ya. Jadi sebanyak itulah kira-kira bayi yang lahir setiap tahun, maka dari sisi demokrasi juga kami sangat besar. Temanya tadi membangun daerah dengan hati nurani. Izinkan saya melaporkan bahwa Republik ini semua punya saham. Partai Hanura memiliki saham dalam membangun NKRI ini. Kami pemerintah daerah juga punya saham melakukan perubahan-perubahan. Tahun ini saya berakhir Pak Oso di bulan September. Kami laporkan sampai Desember 2022 Jawa Barat sudah mendapatkan hampir 500 penghargaan Pak dari dalam, luar negeri, dan institusi. Menandakan kami membawa 500 perubahan dari gelap menjadi terang, semrawut menjadi lancar, dari tidak ada menjadi ada. Ekonomi terbaik di Jawa Barat, ekspor tertinggi senasional Jawa Barat, investasi tertinggi senasional Jawa Barat. Tahun lalu kemiskinan provinsi lain naik, Jawa Barat kemiskinan turun dan turunnya tertinggi se-Indonesia. 5 tahun lalu sebelum saya mulai Pak, masih ada 1.000 desa miskin tertinggal, sangat tertinggal. Saya laporkan Pak Oso berkat doa Bapak, tahun lalu dari 1.000 desa tertinggal, sangat tertinggal, tersisa tinggal 0. Tidak ada lagi desa miskin tertinggal, sangat tertinggal di Jawa Barat. Kinerja PNS sudah kami perbaiki Pak, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada korupsi di lingkungan kami, maka kinerja PNS terbaik di Republik ini juga dianugerahkan kepada Provinsi Jawa Barat. Itulah jika demokrasi memilih individu-individu yang niatnya bekerja, niatnya motivasinya membangun Indonesia, maka hasilnya yang tadi saya laporkan Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kita tidak salah memilih sistem, tidak salah memilih keputusan, tidak salah memilih individu-individu, apalagi di tahun depan akan ada pemilihan langsung yang akan memilih ratusan individu yang saya doakan Allah takdirkan adalah individu-individu terbaik yang akan membawa pembangunan Indonesia menuju Indonesia yang juara. Tinggal 22 tahun lagi, 2045 akan kita datangi, dan kita doakan di 2045 sesuai prediksi, bendera emas Indonesia juara dengan ekonomi terbaik, terbesar, keempat di dunia, akan kita proklamasikan. Syaratnya satu, mohon izin, jangan ada pertengkaran di antara kita dalam proses demokrasi ini. Siapa yang terpilih, sudah ada suratan takdir, jemputlah dengan fastabihul khairat demokrasi, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dengan berita bohong, negatif, atau black campaign. Yang kedua, kuasailah kita ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi hilirisasi, dan yang ketiga Pak Oso, kita harus semangat, jangan sampai ada stunting dalam 22 tahun ke depan. Jawa Barat, penurunan stuntingnya saya laporkan tertinggi, tercepat di Republik ini, di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Kami turun 4%, sehingga insya Allah tidak ada lagi, tidak banyak lagi generasi anak cucu kita yang tidak bisa bersaing karena gagal tumbuh. Walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting itu sangatlah penting. Bapak Ibu yang saya hormati, doa saya untuk orang tua kami, Bapak Osman Sabta, doa saya untuk keluarga besar Partai Hanura dari lubuk hati yang terdalam. Saya berdiri di sini juga bagian dari proses dukungan lahir batin dengan segala dinamikanya. Semua sama-sama mencintai negeri ini dengan cara masing-masing. Kita doakan kita banyak bersatu sesuai sila ketiga, bukan banyak bertengkar.
Kalau ada perselisihan, selesaikan dengan sila keempat, kita musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Elvis Wakaisi makan bihun, saya haturkan terima kasih, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita simak dan kita ikuti sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hanura. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023. Kepada Bapak Dr. Haji Usman Sabta, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangkit, jaya, menang. Yang terhormat, Saudara Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang kita cintai bersama, yang pernah menjadi kader yang kita dukung sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan memang kalau didukung sama Hanura itu pasti jadi. Banyak contohnya yang didukung sama Hanura, itu jadi semua. Di sini saya hari ini didampingi oleh seluruh pengurus DPP Partai Hanura. Dari Kesekjenan, Bendahara Umum, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Wakil-Wakil Ketua Umum, Wakil-Wakil Bendahara, Wakil-Wakil Sekjen, pengurus, dan hadir pula di sini semua ketua-ketua DPD seluruh Indonesia. Terkhusus Ketua DPD Jawa Barat. Ya, Jawa Barat tidak asing bagi saya pernah di sini dulu. Pernah tinggal di Jalan Soka 8 di Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat. Pernah di Perapatan Ciatel, Jalan Muhammad Toha. Masya Allah, indah Jawa Barat ini. Dan waktu itu saya masih muda. Sekarang yang muda-muda lebih banyak lagi. Yang muda-muda ini luar biasa. Terutama di kabupaten-kabupaten kota Jawa Barat. Kabupaten kota Jawa Barat persis kayak dulu. Banyak anak-anak mudanya. Ya, milenial. Dan sekarang zamannya milenial. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda tadi saya lihat hampir 15.000 di luar. Tidak bisa masuk karena ruangannya terbatas. Saya mohon maaf. Dan terutama pada pemakai jalanan yang sangat terganggu ini hari, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak menyangka seperti itu masyarakat
Jawa Barat ini. Karena yang tertanam di hati kita adalah hati nurani. Luar biasa. Itu kasih masuk aja, nggak apa-apa. Biarinlah. Biar berdiri juga nggak apa, nggak ada tempat duduk. Nah, kebanggaan saya lagi pada kader-kader. Kader-kader ini sekarang bukan kadir. Kader benaran. Kader yang mencintai dirinya. Setelah dia mencintai dirinya, dia mencintai hatinya. Setelah dia mencintai hatinya, dia tanamkan rasa memiliki daerahnya. Itu sebabnya saya katakan, tagline dari Partai Hanura sekarang adalah berpihak kepada daerah. Ingat saudara-saudara sekalian, hanya bisa daerah makmur, bangsa ini baru makmur. Bila mana sejahtera daerah-daerah ini, baru Indonesia itu sejahtera. Kebahagiaan itu adanya di daerah-daerah. Itu sebabnya tidak heran pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo ini membangun infrastruktur di daerah-daerah. Itu fakta yang tidak bisa disangkali. Pembangunan yang dilakukan itu adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Dan bila mana pemimpin daerah itu tidak menangkap sinyal-sinyal pembangunan daerah untuk menjasakan daerah, maka daerah itu akan ketinggalan. Saudara, saya bangga dengan pemerintah daerah. Banyak yang berhasil, tapi masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Karena saya hampir rata sudah mengelilingi daerah itu. Hampir rata karena saya dari dulu selalu berada di kelompok pembangunan politik daerah. Saya pernah di utusan daerah, fraksi utusan daerah, dewan pimpinan daerah, dewan perwakilan daerah. Hanya dengan daerah Indonesia itu bisa maju. Hanya dengan daerah Indonesia itu maju. Jangan mimpi kalau sebagian daerah tidak maju, Indonesia makmur. Kemakmuran itu adalah milik bangsa Indonesia. Setuju saudara? Setuju saudara? Bangkit, jaya, menang. Saudara, kita sedang menghadapi pertarungan untuk berpihak kepada rakyat. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sudah membuktikan keberpihakan kepada rakyat? Rakyat sudah tidak bodoh lagi. Rakyat paham semuanya. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Betul? Saudara, ingat bahwa kita berada di sini membicarakan sesuatu yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada generasi muda. Karena dia nanti yang akan menggantikan kita ini. Saya tidak mau berpanjang lebar. Saya ingin menyatakan
bahwa semua manusia Republik Indonesia membutuhkan lapangan kerja. Itu sebabnya lapangan kerja ini menjadi penting. Begitu banyaknya kita mengirim tenaga kerja kita ke luar negeri. Saudara, padahal kita masih butuh banyak pekerja-pekerja. Tapi kenapa kita kirim untuk mengambil skill, transfer of teknologi agar kita bawa pulang sehingga kita tidak lagi menggunakan expert dari luar negeri. Itu sebabnya Partai Hanura mengambil porsi BP2MI untuk mempelajari dan untuk mengisi, untuk menyalurkan tenaga-tenaga kerja dan mengambil kembali tenaga untuk kembali ke negara kita. Saya ucapkan selamat kepada BP2MI. Saudara, itu bagian terkecil. Jangan kita mau ribut-ribut. Jangan kita yang sudah begitu bahagia sekarang semakin meningkat kebahagiaan kita, semakin mau dikacau balaukan. Maukah saudara menghadapi itu semua? Maukah? Kalau tidak mau, mari kita bersatu. Kita tantang radikalisme. Kita tantang yang melawan pemerintah. Karena kita berada di dalam negara Republik Indonesia. Setuju? 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 Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara akan dilanjutkan dengan pemukulan gong dan berkenan mendampingi Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Waketum Harian DPP Partai Hanura. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rakornas hari ini saya nyatakan dibuka. Dan juga Ketua Panitia, kami mohon berkenan mendampingi. Baik, 1, 2, 3. Dengan dipukulnya gong, resmi sudah tentunya Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023 dibuka. Dan sebelum meninggalkan tempat, berkenan untuk diabadikan sejenak bersama di atas panggung. Baik, selanjutnya kami persilakan seluruh hadirin untuk berdiri dan kepada Bapak Ketua Umum dan juga Pak Gubernur mungkin bisa turun dan berdiri bersama-sama menghadap ke panggung. Kita akan abadikan bersama dengan tidak mengurangi rasa hormat tentunya. Sesi foto bersama dengan seluruh peserta Rakornas. Untuk itu kepada fotografer dan video syuting silakan mengabadikan. Oke, lampunya bisa dimatikan agar hasilnya baik. Ya. Baik, siap fotografer mengabadikan. Mungkin bisa dengan semangat. 1, 2, 3. Tangannya dikepalkan ke depan. Siap sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkit. Jaya. Menang. Terima kasih. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat atas kesempatannya untuk turut hadir dalam acara hari ini. Dan untuk selanjutnya kami silakan
Bapak Gubernur untuk melanjutkan kegiatan dinas lainnya. Hadirin sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah dan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kehadirannya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya persembahan lagu oleh Paduan Suara Hati Nurani dengan judul Hanura Bangkit. Ya, saudara, tadi telah kita saksikan bersama, itu tadi dia pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura tahun 2023 yang diadakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Tadi juga sudah kita saksikan bersama, ada sambutan dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan juga sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Usman Sabta. Tadi sempat disebutkan bahwa pentingnya mengenai bagaimana para kader bisa mencintai dan juga membangun daerahnya untuk bisa membuat Indonesia sejahtera. Dan juga bagaimana Rakornas ini juga membahas pentingnya membangun generasi muda. Lantas apa saja rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023? Kita akan bergabung secara langsung di sini bersama dengan reporter Kompas TV, ada Vida Alatas dari Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Vida, ya bagaimana kemeriahan acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura dan apa saja rangkaian acara selanjutnya, Vida? Ya, Melisa, kalau bisa saya ceritakan acara hari ini Rakornas Partai Hanura yang ke-10 di tahun 2023 ini begitu meriah. Kita bisa melihat bagaimana kemudian antusiasme para simpatisan dan juga para kader yang kemudian berkumpul bersama di sekitar kawasan Gedung Merdeka Kota Bandung. Paling tidak, Melisa dan juga saudara, ada 20 ribuan orang yang terdiri dari kader dan juga simpatisan Partai Hanura yang berkumpul bersama-sama kemudian mengawal Rakornas hari ini di sekitar Gedung Merdeka. Lalu juga itu ditambah dengan 250 peserta Rakornas yang diikuti oleh seluruh DPD se-Indonesia Partai Hanura, lalu juga Bapilu dan organisasi keanggotaan dan juga kekaderan seluruh Indonesia Partai Hanura. Dan tadi juga Gubernur Jawa Barat mewakili Forkompimda daerah Provinsi Jawa Barat ini hadir untuk kemudian memberikan sambutannya dalam kesempatan hari ini di Rakornas ke-10 Partai Hanura. Tadi ada beberapa hal yang kemudian juga menarik yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Ia menyinggung bagaimana kemudian pemilihan Gedung Merdeka yang menjadi
sebagai tempat bersejarah Indonesia yang kemudian menjunjung semangat kemerdekaan. Ini diharapkan tentunya juga dapat membawa semangat juga bagi khususnya Partai Hanura dalam menghadapi kontestasi politik di tahun 2024 tadi. Selain itu, yang juga Gubernur Jawa Barat sampaikan dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana kemudian nanti di tahun 2024 ada banyak dinamika yang kemudian akan dihadapi masyarakat seluruh Indonesia. Tidak hanya para pemilih, lalu juga peserta dan juga penyelenggara. Yang menjadi pesan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini adalah bagaimana kemudian kita semua diingatkan untuk tetap melakukan kontestasi atau pesta demokrasi dengan kemudian sangat amat menyongsong semangat gotong royong. Jangan sampai tadi juga disinggung luka-luka demokrasi yang sempat melanda kita, adanya perpecahan itu kemudian terjadi di tahun politik di 2024 mendatang. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini juga menyampaikan bagaimana kemudian nanti di tahun 2045 Indonesia ini akan menjadi negara adidaya, dan pemilu tahun 2024 ini bisa menjadi penentu apakah kemudian 2045 Indonesia sebagai negara adidaya ini bisa tercapai atau tidak. Ada banyak sekali tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Bapak Usman Sabta, yang kemudian pidatonya ini berjudul Dasar Sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia. Bagaimana kemudian keterlibatan millennials di pemilu mendatang ini sangat mendominasi nantinya, dan banyak hal yang lain. Tapi lebih lengkapnya Melisa terkait hal ini kita akan langsung berbincang dengan Ketua Panitia dari Rakornas hari ini, ada Bapak Servasius dan juga kader millennials Partai Hanura. Kita ke Pak Servasius terlebih dahulu ya Pak. Ini menarik sekali, Rakornas ini tentunya menjadi agenda penting bagi partai. Apa saja kemudian yang akan dibahas dalam Rakornas kali ini? Baik, Rakornas Partai Hanura ini merupakan ajang konsolidasi Partai Hanura untuk persiapan menghadapi pemilu tahun 2024, yaitu mengkonsolidasikan kekuatan DPP dengan kekuatan struktur di daerah. Nah, dalam tahapan ini tentu kita membutuhkan kerjasama dengan Bapilu dan kader-kader organisasi di tingkat DPD dan DPC. Sehingga kami mengadakan Rakornas di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena Bandung ini merupakan dari aspek demografi itu merupakan pemilih terbesar setelah Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang berikut merupakan dapil terbanyak. Dapil seluruh Indonesia, dapil terbanyak Jawa Barat. DPT terbanyak, hampir 35 juta. Itu artinya dari aspek bonus demografi, setiap partai termasuk Hanura menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu lumbung untuk meraih suara dan meraih kursi DPR di semua tingkatan. Tadi yang juga menarik pidato dari Ketua Umum Bapak Usman Sabta ya. Bagaimana Anda menanggapi barusan pesan yang disampaikan oleh Pak Ketum? Pertama, Pak Ketua Umum sebagai negarawan, beliau tentu sudah punya pengalaman tentang kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Karena itu apa yang dikatakan tadi itu merupakan motivasi untuk menyadarkan kader Partai Hanura agar bekerja keras, masuk di dalam sistem politik, memenangkan pemilu sehingga bisa turut serta menentukan kebijakan-kebijakan kehidupan bernegara agar bagaimana membangun daerah ini, membangun negara dari daerah. Dengan daerah ini juga hal yang menarik. Bagaimana Anda kemudian mengelaborasi hal tersebut? Nah, untuk membangun negara dari daerah agar tidak menjadi beban pemerintah daerah, pemerintah pusat, maka
Pertama, kita harus memastikan Partai Hanura harus menang pemilu di DPD, DPC, sehingga punya anggota DPR, punya bupati, sehingga bisa menerjemahkan, mengejawartakan semangat Hanura yang membangun daerah itu secara eksekutorial. Dia tidak bisa mengeksekusi kalau dia tidak berkuasa di daerah. Dia tidak bisa berkuasa kalau dia tidak menang pemilu. Karena itu kita harus menyiapkan itu kira-kira begitu. Dan disinilah tentunya ya salah satu kesempatan untuk kemudian menyamakan persepsi dengan daerah. Persepsi apa Pak yang kemudian akan disamakan dari pusat ke daerah? Baik. Politik ini kan biasanya ada dinamika antara pusat dengan provinsi, pusat dengan kabupaten kota, sebaliknya. Karena itu tentu harus ada momentum untuk melakukan koordinasi, harmonisasi melalui sebuah momen yang dinamakan Rakornas. Kenapa? Pasti ada perbedaan dalam berorganisasi, apalagi politik, tentu perbedaan tidak bisa dihindari. Nah, untuk menghadapi pemilu, kita berrakornas sehingga mempertajam semangat soliditas dan kebersamaan untuk sinergitas memenangkan pemilu, sehingga tidak memperlebar perbedaan-perbedaan sebagai dinamika di dalam internal Partai Hanura. Kurang lebih 3 hari. 3 hari akan dibahas di dalam 3 komisi. 3 komisi itu namanya Komisi Pemenangan Pemilu, Komisi Restrukturisasi dan Revitalisasi, dan Komisi Strategi dan Advokasi. Ya. Strategi tentunya. Kalau kita cita-citanya ini adalah perolehan suara, strategi ini tidak main-main, harus kemudian dibahas di sini ya Pak ya. Bagaimana Pak melihat strategi apa yang mungkin harus dilakukan partai untuk 2024 mendatang? Ini kalau saya bicara strategi di ruang publik, artinya semua bisa mengcopy dong. Jadi strategi ini konsumsi internal. Tapi tentu di dalam Rakornas ini kita membahas strategi-strategi pemenangan pemilu. Pasti partai lain juga melakukan hal yang sama. Tapi tentu kita tidak bisa menjadi konsumsi dulu. Setelah ada hasil baru kita bilang, oh ini strateginya sudah. Gitu loh, sudah menghasilkan kira-kira. Tapi kalau kita berbicara mengenai pemilu 2024, ada dinamika-dinamika yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Di antaranya adalah bagaimana kemudian pemilih millennials ini mendominasi. Ini tentunya hal yang baru juga kah untuk partai, seperti apa? Kita diuntungkan oleh bonus demografi. Dan komposisi bonus demografi secara statistik berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kurang lebih 67,8% itu merupakan milenial yang secara konstitusi punya hak memilih dan dipilih. Karena mereka punya hak memilih dan dipilih, maka tentu mereka harus disadarkan, harus diingatkan untuk berpartisipasi di dalam proses politik, khususnya pemilu tahun 2024. Karena itu Hanura secara khusus fokus mengajak teman-teman milenial. Teman-teman milenial ini harus diajak. Kenapa? Harus disadarkan sehingga mereka tahu peran mereka bahwa masa depan mereka itu ditentukan juga melalui proses politik. Mereka harus tahu itu dulu. Jangan melihat politik sebagai sesuatu yang tabu. Jangan melihat politik sebagai sesuatu yang sakral. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka tidak diedukasi, tidak disadarkan. Ya, karena itu momentum ini kita sadarkan kehidupan masa depan bangsa dan negara sekian turunan ke depan ada pada milenial. Kenapa? Sehingga negara kita jangan menjadi negara tujuan pasar, tapi negara kita menjadi negara tujuan negara-negara lain mencari sumber daya manusia untuk dikaryakan. Jangan kita yang mencari ekspert dari luar. Kira-kira itu. Lagi di tahun 2020, sejak tahun 2020, millennials ini 25% dari penduduk Indonesia, Gen Z 27%, itu yang kemudian akhirnya menjadi concern ya. Kalau kita ngomongin millennials dan politik, kayaknya lebih asik kalau kita ngobrol bersama dengan kader millennials Hanura. Ada Teh Adinda, betul ya? Ya, betul. Adinda,
melihat tadi bagaimana kemudian sebetulnya ada peranan penting millennials dalam politik di Indonesia, terutama untuk estafet kepenerusan politik di Indonesia. Lalu juga tapi kita juga dihadapi dengan millennials yang masih menganggap tadi, kalau kata Pak Servarius ini, bagaimana kemudian masih tabu ya. Melihat hal ini seperti apa? Oke, jadi untuk kaum milenial ini ya, untuk di Partai Hanura sendiri ini kan sebetulnya 2024 bisa dikatakan bahwa ini tuh hajat kaum milenial. Karena jumlah tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak juga, pemilih terbesar itu adalah dari kaum milenial. Makanya hari ini kita juga dari DPP ada Rakornas juga akan membahas itu juga ya Pak, tentang program-program kaum milenial apa saja nih yang menarik dari kaum milenial gitu ya, yang bisa ide-ide kreatif, ide-ide menarik yang bisa dijadikan program untuk Hanura ini ya, yang pastinya juga untuk program bangsa kita agar lebih maju lagi seperti itu. Karena kaum milenial ini kalau saya bisa bilang adalah ujung tombak untuk perubahan di Indonesia ini, karena mereka punya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab politik ya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia kita ini mau dibawa ke arah mana nih, mau ke arah yang lebih baik atau ke arah yang semakin mundur, karena tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, digitalisasi juga kan untuk media sosial, terus juga berita-berita ya, itu kan mudah sekali menyebar. Dan itu kaum milenial itu ibaratnya pegangannya kaum milenial nih untuk bisa mengontrol itu semua. Ini menarik, tadi yang disinggung adalah bagaimana kemudian saat ini digitalisasi ini sudah membendung seluruh aktivitas, tidak terkecuali politik. Dan di tahun 2024 tidak dipungkiri kalau nanti politik digitalisasi ini adalah alat politik yang sangat besar, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Artinya millennials dengan bisa disebut sebagai generasi digital di sini, ada peranan penting millennials di situ kah? Iya betul, ada peranan penting sekali ya, karena oleh karena itu kami dari Hanura, kaum milenial Hanura, hari ini juga banyak sekali kaum milenial yang datang, teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari pelajar juga. Berarti kan sekarang orang-orang sudah mulai membuka mata nih, sudah mulai menarik nih ya politik di Indonesia ini, termasuk Hanura juga. Makanya kami mengajak semua untuk berpartisipasi politik, bisa langsung terjun ke politiknya, bisa masuk partai, ataupun juga bisa dengan tidak terjun dengan cara memilih partai yang bisa menampung aspirasi dari teman-teman milenial. Ya, salah satunya partai kita ya Pak ya, Partai Hanura. Oke, baik. Tapi kalau kita ngomongin millennials dan politik dari kacamata Anda sebagai kemudian seorang millennials yang sudah dibilang terjun dalam bidang politik, apa yang ingin dibagikan utamanya kepada para pemuda Indonesia, penerus politik Indonesia? Betul. Kalau saya sih lebih mengajak kaum milenial untuk lebih masuk ke sistem politiknya sendiri. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang harus diberikan oleh kaum milenial. Karena masa depan, ya yang saya bilang tadi ya, kebijakan politiknya itu ada di tangan kaum milenial. Jadi kalau saya pribadi lebih mengajak kaum milenial untuk terjun langsung, melihat secara utuh partai politik seperti apa, daripada sekarang kita mengawang-awang hanya dari berita-berita saja. Jadi lebih baik untuk masuk langsung terjun. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau ada kemudian mindset, stigma yang mungkin sudah tumbuh lebih lama daripada stigma-stigma yang saat ini baru mau dibangun terkait millennials dan politik. Menurut Anda apa sih yang kemudian membuat millennials ini enggan ke politik, dan Anda sebagai millennials, bagaimana Anda menyangkal stigma-stigma tersebut? Oke, ya balik lagi sih, karena kebijakan publik itu sebetulnya ada pada kita. Oke, jadi kita harus, kalau saya pribadi, kita harus masuk ke sistem itu. Salah satunya itu dengan adanya pencalegan ya, pemilihan anggota DPRD itu sebagian besar kalau saat ini kan masih banyak itu kaum milenialnya hanya sedikit ya untuk anggota DPRD, DPRI dan juga DPRD kabupaten. Betul. Jadi banyak kebijakan publik yang kaum milenial itu sebetulnya tidak cocok dengan kaum milenial. Nah, untuk mencocokkan itu, maka saya bilang itu kaum milenial harus terjun langsung, Mbak. Kalau mungkin masih banyak millennials di luar sana yang merasa, kenapa ini kebijakan seperti ini? Mereka memprotes kebijakan, ayolah kita masuk, kita rumuskan bersama, begitu ya? Jadi kita duduk bareng-bareng, kita rumuskan apa saja nih ide-ide dari kaum milenial yang memang harus menjadi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita.
Artinya Partai Hanura terbuka untuk millennials. Terbuka sekali. Gitu. Karena kita juga ada Lasmura ya, Laskar Muda Hanura. Jadi untuk teman-teman yang misalnya mau nih, boleh banget untuk langsung aja masuk ke Lasmura. Pesan terakhir untuk millennials dan politik, utamanya menghadapi tahun pemilu 2024 ke depan. Pesan terakhir saya, gunakan hak suara teman-teman sebaik mungkin dengan memilih partai yang bisa menerima aspirasi dan juga suara dari teman-teman milenial. Itu ya pesan yang penting untuk millennials. Kita ke Pak Servasius kembali, Pak. Kita bicara mengenai millennials dan politik tahun 2024 itu adalah sebuah hal yang sudah pasti akan menjadi fenomena yang kita hadapi. Tapi kita lanjut lagi ke agenda pembahasan dari kemudian Rakornas hari ini. Kemudian tadi yang menarik ini juga adalah pidato dari Pak Ketua Umum. Bagaimana kemudian ada mungkin luka demokrasi yang sempat terjadi di pemilu lalu dan diingatkan kembali bagaimana kemudian agar kita tidak mengulang hal tersebut. Tanggapannya seperti apa, Pak? Baik, Ketua Umum kami itu adalah seorang negarawan sejati. Tentu sebagai seorang negarawan, dia peka dan khawatir kepada situasi kehidupan bernegara kita saat ini. Ini menjelang tahun politik. Situasi ini jangan sampai memecah belah anak bangsa. Sehingga momentum tadi itu diingatkan oleh Pak Oso selaku Ketua Umum untuk seluruh kader Partai Hanura dan seluruh anak bangsa, mari menggunakan hak konstitusionalitas di dalam kehidupan berdemokrasi dengan baik, dengan satu tujuan, yaitu merawat Ibu Pertiwi yang adalah milik kita bersama. Jangan membiarkan kesempatan berdemokrasi sebagai kesempatan untuk kita sesama anak bangsa menyuburkan politik identitas, politik yang menyuburkan polarisasi. Itu bahaya bagi kemajuan kita. Pemerintah hari ini telah bekerja keras memajukan pertumbuhan ekonomi kita. Di tengah situasi COVID, Indonesia masih survive dengan pertumbuhan ekonomi 5,sekian%. Artinya semua capaian pemerintah ini karena kesadaran masyarakat, kesadaran para tokoh politik, kesadaran para partai politik untuk mendukung pemerintah. Nah, ini harus dirawat bersama di dalam pemilu yang akan datang. Itu yang kira-kira di-stressing oleh Pak Oso, bahwa mari apa yang menjadi capaian ini kita tingkatkan, kita rawat agar sebagai warisan buat anak cucu kita. Karena kita bangsa besar, bangsa kaya, tetapi jangan sampai kita terjebak pada polarisasi. Nah, ini butuh kematangan dari para politisi, dari para pemimpin bangsa, dari para tokoh bangsa. Ini yang diingatkan. Tokoh bangsa di sini baik yang senior maupun junior, tidak terkecuali anak-anak milenial, mengedukasi kalangannya bahwa kita tidak boleh terjebak pada politik polarisasi, politik sara. Karena ini tahun politik. Mari kita kawal ketat, kita rawat bersama agar pemilu 2024 ini happy ending, menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berpikir tentang bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin yang berpikir tentang daya saing anak bangsa ke depan. Itu tentunya menjadi sikap Partai Hanura di pemilu ke depan. Dan tadi juga kalau kita kutip yang menarik lagi, ini Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, ini mengingatkan kembali bagaimana nanti di tahun 2045 ada cita-cita besar kita bersama. Dan pemilu tahun 2024 ini menjadi salah satu gerbang penentunya. Apa yang bisa disampaikan terkait hal ini? Karena itu ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Kang Emil tadi, itu harus semua tokoh bangsa merenungkan bersama bahwa tahun 2024 itu kita punya mimpi untuk mencapai MDGs, Millennium Development Goals. Artinya kita akan menjadi bangsa besar yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar di dunia.
Karena itu pemilu tahun 2024 itu menjadi landasan yang kokoh, landasan yang pacu, semua harus kita rawat untuk menghasilkan demokrasi berkualitas, tanpa demokrasi polarisasi, tanpa politik identitas, sehingga tahun 2045 menjadi mimpi bersama untuk kita mencapai MDGs. Kita kembali lagi ke mengenai membangun daerah dengan hati nurani dan juga dari daerah untuk Indonesia, kemajuan Indonesia. Selama ini betapa apa saja kemudian yang sudah menjadi concern Partai Hanura di daerah, khususnya di Jawa Barat, apalagi ya lumbung suara nih Pak. Kami bangga. Kami bangga karena kami Partai Hanura dari tahun 2009 sampai sekarang itu turut menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Tahun 2009-2014 kami ada di kabinet. 2014-2019 kami ada di kabinet. Nah, sektor-sektor pemerintahan lainnya. Dan ada hampir di semua kepala daerah. Tahun 2019-2024 kami total ada kurang lebih 27 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, itu diusung oleh Partai Hanura. Khususnya Jawa Barat, kami berterima kasih. Atas nama rakyat Jawa Barat, kami waktu itu memberikan dukungan politik kepada Kang Emil, yang sebentar lagi itu akan akhir masa jabatannya. Betul. Nah, kalau kita lihat capaian-capaian selama beliau menjabat sebagai gubernur, Hanura turut berbangga. Artinya Hanura tidak salah memberikan rekomendasi politik. Itu konkretnya. Nah, tidak salah kalau beliau menjadi pembina politik kami hari ini. Itu tadi ya. Salah satu andil besar kalau kita bilang, bukan hanya andil biasa ya, karena terbukti pemimpin yang sudah terpilih begitu ya. Itu. Jadi itu sangat. Karena itu kami juga tentu berterima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada Partai Hanura di dalam mengusung kepala daerah baik gubernur, kabupaten kota untuk turut membangun wilayah negara Indonesia. Khususnya kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat, kami minta terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan politik kepada Partai Hanura dengan mendukung kinerja pelayanan publik Bapak Ridwan Kamil, sehingga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan desa-desa tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan tadi kalau kita dengar pidato beliau sudah zero. Artinya itu konkret bahwa Hanura betul mengidentifikasi pemimpin yang punya kualitas, integritas, dan tentu pro kepada daerah. Itu. Kita berbicara mengenai kerja-kerja politik yang harus dilakukan untuk menyambut 2024 yang tinggal sebentar lagi, Pak. Apa saja kemudian yang menjadi concern, yang menjadi fokus dari Hanura? Yang menjadi fokus dari Hanura saat ini, salah satu kerja politik yang konkret adalah kita sementara ini sedang melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap para bakal calon anggota legislatif baik DPR RI, DPR Provinsi, dan Kabupaten Kota. Sehingga melalui momentum ini kami mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak ragu mendaftarkan diri sebagai caleg DPR, DPR RI, maupun Kabupaten Kota di Partai Hanura untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Ini yang saat ini menjadi fokus untuk kemudian menyambut 2024. Tapi Pak, mungkin pertanyaan yang banyak juga ditanya oleh masyarakat nih terkait arah Partai Hanura di 2024. Seperti apa Pak? Sudah ada yang bisa dibocorkan kah? Arah Partai Hanura untuk 2024 kalau untuk menang pasti target. Untuk menang pemilu legislatif, pilkada itu pasti. Untuk menang pilpres pasti. Harus. Kami tentu, ketua umum kami akan berkoordinasi dengan seluruh struktur ke siapa kita akan menentukan arah dukungan kita
tentu kita tidak boleh keluar dari garis partai dan tentu harus tetap punya senyawa politik dengan pemerintahan yang sekarang agar pemimpin yang didukung itu terpilih dan melanjutkan karya-karya besar yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Oke, baik. Itu ya, berarti belum banyak yang bisa bocorkan, tapi yang bisa dipastikan adalah untuk menang dan tidak memungkiri kalau nanti ada kerjasama yang akan dilakukan. Itu pasti dalam politik itu harus dilakukan. Terima kasih banyak Bapak dan juga Tata yang sudah ngobrol bareng. Kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Sumiharjo, Bapak Waketum dari Partai Hanura. Pak, bagaimana Ketum Bapilu ya? Wakil Ketua Umum Partai Hanura merangkap Ketua Bapilu DPP Partai Hanura. Baik, Pak, hari ini rakor kemudian selenggarakan. Tadi juga ada pidato-pidato yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura mengenai bagaimana kemudian Partai Hanura ini akan fokus membangun daerah untuk Indonesia. Tanggapannya seperti apa? Jadi pada hari ini kita konsolidasi antara katakanlah itu bagaimana infrastruktur partai itu sendiri dan juga infrastruktur suara. Nah ini, maka kita membangun sampai anak ranting. Untuk apa anak ranting kita bangun? Supaya lebih berfokus kepada daerah. Karena suara itu ada di anak ranting. Nah, maka kita petakan. Kita berharap bahwa di setiap nanti TPS itu mendapat dukungan suara paling tidak 15. Nah, kami memiliki calon legislatif itu 20.100-an. Maka target kita untuk satu caleg itu harus mendapat suara 766, satu orang. Dengan demikian target kita maka 10 juta. 10 juta berarti sudah di atas 5% parliamentary threshold. Maka kita akan mampu mendudukkan kira-kira 29 kader Hanura di DPR RI. Dan sekitar 190 orang untuk di provinsi dan 2.570 di kabupaten kota. Menarik kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat, Pak, sebetulnya ya, terkait suara di Jawa Barat ini trennya tidak pernah hat-trick begitu kalau untuk partai politik di sini. Ini menjadi yang unik ya, lumbung suara tetapi juga unik karena ada tren yang kemudian masih bisa dibilang tidak bisa diprediksi. Melihat hal ini, Hanura seperti apa? Memang penduduk apalagi katakanlah nanti daftar pemilih tetap itu Jawa Barat paling tinggi. Kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, baru Banten, DKI. Tentunya fokus kami di sini. Di Jawa Barat itu kita sudah mempunyai desa-desa Hanura. Iya, jadi desa Hanura kemudian juga milenialnya juga kita angkat dengan cara begini. Milenial itu sekarang memiliki suatu keresahan akan nanti kerusakan lingkungan ini ya. Jika lingkungan rusak, maka sumber daya alam akan rusak juga. Terus milenial itu bertanya, apa yang kami gunakan nanti sebagai kekuatan bagi kami? Katakanlah apa yang kami makan. Maka Partai Hanura akan hadir dengan mereka. Apalagi kehutanan, perluasan pertanian, ya. Kemudian kesehatan ibu dan anak, ya, kesehatan ibu hamil, kemudian pendidikan, ini yang mereka butuhkan. Oleh karena itu kami nanti fokus membangun Jawa Barat ini dengan berbagai keinginan milenial. Ini menarik ya Pak, karena bagaimanapun juga milenials ini nanti dan juga Gen Z sebetulnya ini adalah suara terbesar, pemilih terbesar di Indonesia di 2024. Dan ada paradigma milenials tentang politik di Indonesia yang mereka bisa dibilang
apolitis begitu ya. Tapi ini kemudian dilihat seperti apa Pak? Tantangankah atau justru hal yang menarik untuk Partai Hanura? Bagi Partai Hanura itu juga tantangan, karena apa? Ingin meraih kan berarti tantangan. Begitu. Juga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka ini sudah apatis, tidak. Justru bersemangat. Ya, mereka berbicara, ya saya ke daerah-daerah, kami akan pergi ke TPS-TPS nanti. Kami tidak akan apatis. Supaya tingkat persentase yang mendatangi TPS ini nanti tinggi. Karena mereka ya, kalau kita kalkulasikan kurang lebih 115 juta milenial yang akan ikut memilih. Apakah itu generasi Y, generasi X, dan generasi Z. Kalau saya sudah baby boomer. Baby boomers. Jadi. Dan mereka ini tentunya ingin damai. Tidak mau lagi terjerat kepada politik identitas. Nah, dengan demikian mereka ingin general. Jadi sepakat dalam perbedaan, bersatu dalam kebangsaan dan cinta damai. Baik, itu tadi ya, apa sih namanya kemudian apa yang akan dilakukan Partai Hanura untuk kemudian merebut suara terbesar nanti di 2024 yakni millennials dan juga pemuda di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Sumiharjo, Waketum Bapilu dari Saya Ketua Bapilu merangkap Wakil Ketua Umum. Ketua Bapilu merangkap Wakil Ketua Umum. Terima kasih banyak sekali lagi. Melisa, itu tadi bagaimana kemudian berjalannya Rakornas Partai Hanura di Bandung hari ini, tepatnya di Gedung Merdeka, dan itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fidal atas melaporkan langsung dari Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura dari Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023. Kita harapkan bisa ada sesuatu yang positif dari acara Rakornas hari ini dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Melisa Gadasari, pamit undur diri. Sampai jumpa.